Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Harjis Martasari akan mempresentasikan materi dari halaman 5.14 sampai 5.21. Perkembangan gerak koordinasi, gerak adolensi. Yang pertama, kemampuan gerak. Perubahan-perubahan dalam penampilan gerak pada masa adolensi cenderung mengikuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan. Perbedaan-perbedaan dalam penampilan keterampilan gerak dasar antara kedua jenis kelamin semakin meningkat. Anak laki-laki menunjukkan terus mengalami peningkatan, sedangkan anak perempuan menunjukkan peningkatan yang berat atau peningkatan yang menurun. Jadi pada masa adolensi, anak laki-laki menunjukkan peningkatan yang semakin meningkat dibandingkan dengan anak perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai gerakan seperti lari, lompat jauh tanpa awalan, dan melempar jarak jauh. Menurut Espencet 1960, anak perempuan mencapai hasil maksimal dalam masa pada usia 13 tahun dan menunjukkan sedikit perubahan dalam melempar dan melompat sesudah umur tersebut. Jadi di sini menurut Espencet 1960, anak perempuan dia akan mencapai hasil maksimal pada masa usia 13 tahun dan menunjukkan sedikit-sedikit perubahan-perubahan dalam gerakan melempar dan melompat sesudah umur 13 tahun. Selain itu, penelitian lain oleh Vincent 1968 menyatakan bahwa perempuan mencapai skor terbaik dalam kecepatan melempar, memantulkan bola ke tembok, dan melempar jarak jauh pada umur 15,3 tahun. Jadi, penelitian lain yang diteliti oleh Vincent 1968, dia agak sedikit bertolak belakang dengan penelitian ini Espencet, karena penelitian Vincent menyatakan bahwa perempuan ini memiliki skor tinggi atau perempuan dalam kecepatan melempar dan memantulkan bola ke tembok dan melempar jarak jauh sedikit mencapai skor yang terbaik. Dan untuk lari dan lompat tinggi, penampilan terbaik pada umur 14,4 tahun. Sedangkan mahasiswa putri yang sehat dan segar mencapai skor tertinggi dalam lompat samping dan lompat tali pada umur 18,4 tahun. Semua itu merupakan beberapa penampilan wanita yang terjadi setelah masa pubertas. Jadi di sini dari penelitian Vincent 1968 dikatakan bahwa untuk lari dan lompat tinggi, penampilan terbaik pada wanita itu pada umur 14,4 tahun. Sedangkan mahasiswa putri yang sehat dan segar dan bugar atau mahasiswa putri yang mahasiswa putri mencapai skor tertinggi dalam lompat samping dan lompat tali pada umur 18,4 tahun. Semua itu merupakan penampilan seorang wanita yang terjadi setelah masa-masa pubertas. Yang berikut, penampilan fisik sesudah masa pubertas lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya. Umumnya penampilan gerak anak, perempuan, dan keterampilan dasar cenderung menurun sebelum mencapai kematangan biologis, kira-kira 3 tahun sebelum kematangan skeletal. Jadi di sini penampilan fisik seorang wanita setelah masa pubertasnya lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan rumahnya, lingkungan keluarganya, dan budaya. Selanjutnya, sebaliknya, anak laki-laki terus mengalami
penampilan gerakannya dengan bertambahnya kematangan skeletal. Jadi di sini jadi anak laki-laki akan mengalami peningkatan secara terus-menerus dengan bertambahnya kematangan skeletal. Kecepatan matang secara biologis anak laki-laki adanya hubungan dengan penampilan gerak. Jadi untuk kematangan matang secara biologis anak laki-laki, jadi penampilan gerak juga ada hubungan erat dengan kecepatan matang secara biologis seorang anak laki-laki. Umumnya anak laki-laki masa puber meningkat secara menerus dan teratur dalam lari dan melompat, tetapi sedikit terlambat dalam lemparan. Hal ini berhubungan dengan serangkaian pertumbuhan seperti tungkai yang memanjang, panggul yang melebar sebelum berkembang bagian pundak. Jadi di sini pada masa pubertas anak laki-laki akan meningkat secara terus-menerus dan teratur dalam lari dan melompat, tetapi sedikit terlambat dalam lemparan. Karena hal ini, pertumbuhan badan seorang anak laki-laki belum serangkaian pertumbuhan seperti tungkai yang memanjang, panggul yang melebar sebelum berkembang. Jadi di sini pertumbuhan badan seorang laki-laki sebelum berkembang bagian pundak. Jadi untuk lemparan seorang anak laki-laki masa pubertas agak sedikit terlambat atau terhambat. Dalam lompat jauh tanpa awalan, menggantung dengan lengan ditekuk seiring duduk dengan lutut ditekuk anak laki-laki umur 10 sampai dengan menunjukkan peningkatan yang berbeda. Peningkatan penampilan untuk lompat jauh tanpa awalan terjadi antara umur 14 dengan 15 dan umur 11 sampai 12 tahun untuk lengan menggantung dan sit up. Peningkatan lompat jauh tanpa awalan dan menggantungkan berkaitan dengan puncak kecepatan pertumbuhan tinggi badan. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk sit up dan peningkatan lompat jauh atau keterampilan gerak lompat jauh tanpa awalan sangat berkaitan erat dengan puncak percepatan pertumbuhan tinggi badan. Jadi jika pertumbuhan tinggi badan semakin cepat, maka itu akan berpengaruh besar terhadap peningkatan lompat jauh tanpa awalan dan sit up. Peningkatan yang lebih cepat pada anggota badan sehingga secara mekanika memberikan keuntungan dalam melakukan sit up karena togok relatif lebih pendek. Jadi di sini untuk sit up untuk gerakan sit up sangat baik karena togok relatif lebih pendek. Pertumbuhan yang cepat pada anak laki-laki memberikan keuntungan dalam ukuran dan bentuk tubuh, kekuatan dan fungsi fisiologis yang memberikan kemudahan dalam penampilan fisik selama masa adolescensi. Yang berikut, koordinasi dan keseimbangan. Peningkatan koordinasi pada anak laki-laki terus berlangsung sejalan bertambahnya umur kronologis, sedangkan perempuan sudah tidak berkembang lagi sesudah umur 14 tahun. Jadi, untuk koordinasi dan keseimbangan, untuk seorang anak laki-laki, peningkatan koordinasinya akan terus berjalan dengan bertambahnya umur, sedangkan anak perempuan sudah tidak akan berkembang lagi sesudah umur 14 tahun. Kelincahan anak laki-laki lebih unggul dibandingkan anak perempuan. Kelincahan memerlukan kecepatan dalam merubah arah dari badan atau anggota badan, seperti melompat secara penuh, kemudian memutar posisi dan gerakan-gerakan sulit yang lainnya. Kelincahan wanita dewasa kurang baik dibandingkan dengan wanita yang masih muda dan atau anak-anak. Tetapi dalam gerakan akrobatik yang memerlukan kontrol dan keseimbangan statis, wanita dewasa lebih dapat menjaga posisinya. Jadi di sini untuk gerakan melompat lalu memutar, untuk gerakan melompat dan memutar arah posisi tubuh untuk wanita dewasa wanita dewasa bisa dibilang kurang baik dibandingkan anak muda atau anak-anak.
Tetapi jika melakukan gerakan akrobatik yang diperlukan pengontrolan yang cukup baik dan keseimbangan statis, wanita dewasa lebih baik dan lebih dapat menjaga posisi tubuhnya, posisi dirinya pada saat melakukan akrobatik dibandingkan anak-anak atau wanita muda. Terjadinya penurunan kelincahan sesudah umur 14 tahun. Hanya sedikit perubahan terjadi penurunan pada kontrol, kelemahan dan keseimbangan pada perempuan. Jadi seorang wanita setelah ia melewati umur 14 tahun, perubahan dan penurunan untuk pengontrolan, kelemahan dan keseimbangan akan menurun. Pertambahan berat badan pada perempuan pada masa puber berpengaruh negatif dalam penampilan gerakannya. Dan yang berikut, koordinasi gerak anak laki-laki pada awal masa pubertas mengalami perkembangan sedikit sekali. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang anak laki-laki koordinasi gerakannya pada awal masa pubertas mengalami perkembangan yang cukup lambat atau perkembangan yang sedikit sekali. Tetapi setelah masa pubertas perkembangannya akan naik. Berbagai hasil penelitian mengenai keseimbangan dinamis selama masa adolescensi menunjukkan adanya penurunan untuk kedua jenis kelamin. Pada hubungan yang besar antara keseimbangan dinamik dan beberapa penilaian kemampuan fisik anak laki-laki, usia sekolah menengah pertama atau anak laki-laki seusia masa SMP. Perubahan pesat yang terjadi pada masa adolescensi seperti ukuran fisik, kekuatan dan proporsi tubuh berpengaruh terhadap pengantar fungsi syaraf gerak yang berakibat menurunnya beberapa kemampuan gerak termasuk keseimbangan. Proses penyesuaian integrasi fungsi syaraf gerak memerlukan waktu cukup lama. Hal ini berpengaruh merugikan terhadap perkembangan koordinasi gerak. Yang berikut, peningkatan keterampilan gerak. Masa sebelum adolensi dan adolensi merupakan bisa dikatakan sebagai masa pra-adolensi dan adolensi. Kalau masa pra-adolensi adalah masa sebelum adolensi. Merupakan saat peningkatan keterampilan gerak seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi dan sebagainya. Peningkatan secara kuantitatif ini merupakan bagian yang dihasilkan oleh pertumbuhan yang cepat di masa adolensi, yang menghasilkan peningkatan kekuatan daya tahan. Jadi pada masa adolensi, untuk peningkatan daya tahan sangat baik untuk pertumbuhan pada seorang anak untuk kedua jenis kelamin ini sangat baik dalam masa pertumbuhan yang cepat. Demikian pula sumbangan dari unsur koordinasi tidak dilakukan lagi dalam menunjang peningkatan keterampilan, peningkatan secara kuantitatif dalam masa pra-adolensi sampai adolensi. Yang berikut, lari. Pengukuran kuantitatif untuk kemampuan lari umumnya digunakan untuk mengukur kecepatan lari jarak pendek dan kelincahan lari. Jadi untuk umumnya kemampuan lari jarak pendek dan kelincahan lari bisa digunakan cara untuk mengukurnya, bisa digunakan pengukuran kuantitatif. Menurut Espencet 1960, kecepatan lari meningkat untuk laki-laki dan perempuan kira-kira 4 detik pada umur 4 tahun. Jadi yang penelitian Espencet 1960, pada masa adolensi kecepatan lari untuk seorang anak laki-laki dan anak perempuan lebih cepat 4 detik pada umur 4 tahun dan 6 detik pada umur 12 tahun. Selanjutnya laki-laki terus meningkat kira-kira 7 detik pada umur 17 tahun, tetapi perempuan menunjukkan penurunan pada umur tersebut. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa lari untuk seorang anak laki-laki dalam kemampuan larinya sangat baik dibandingkan kemampuan lari seorang anak perempuan. Karena pada umur 17 tahun, karena setelah umur 12 tahun, anak laki-laki akan terus meningkat kira-kira 7 detik pada umur 17 tahun. Tetapi anak perempuan menunjukkan penurunan pada umur tersebut.
penelitian oleh Branta dan kawan-kawan. Selanjutnya penelitian lain juga dilakukan oleh Branta dan kawan-kawan 1984, menyatakan bahwa kecenderungan laki-laki memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jadi bisa dikatakan penelitian tentang Espenset 1960 dan penelitian oleh Branta dan kawan-kawannya 1984 bisa dikatakan sama, atau bisa dikatakan tidak jauh berbeda, karena di kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa kecenderungan laki-laki memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hasil tes kelincahan lari dengan jarak 120 feet atau 120 sikon bolak-balik menunjukkan peningkatan yang ajek untuk laki-laki mengalami peningkatan percepatan pada pertengahan masa adolescensi. Kira-kira 11 detik, rata-rata penampilan lari cepat dan kelincahan lari meningkat selama masa praadolescensi dan adolescensi untuk kedua jenis kelamin. Yang berikut, lempar. Jarak lemparan seringkali digunakan untuk mengukur penampilan lempar, meskipun kecepatan dan ketepatan juga ikut dinilai. Jadi untuk lempar untuk mengukur penampilan lempar berbeda dari penampilan lari dan lompat. Demikian pula perbedaan seiring terjadi antara laki-laki dan perempuan. Jadi untuk gerakan melempar sangat jauh berbeda dengan gerakan lari dan melompat. Sama seperti perbedaan sering terjadi antara laki-laki dan perempuan. Untuk kedua jenis kelamin, peningkatan penampilan lempar nampak nyata dari masa kanak-kanak menuju adolescensi. Tidak terjadinya peningkatan penampilan lempar pada perempuan lebih awal dibandingkan anak laki-laki. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Branta dan kawan-kawan melaporkan hasil penelitiannya tentang kecepatan lemparan anak laki-laki yang meningkat 5,45 feet atau 5,45 sikon setiap masa sejak taman kanak-kanak. Peningkatan rata-rata 3,38 feet atau 3,38 sikon. Kecenderungan perbedaan peningkatan kecepatan lemparan antara kedua jenis adalah besar, sedangkan untuk jarak lemparan masih mendekati. Yang berikut, keterampilan dasar. Sebagian besar penelitian menyatakan bahwa usia untuk belajar gerak yang paling tepat adalah masa sebelum adolescensi. Jadi sebagian besar sekelompok orang yang meneliti tentang keterampilan dasar menyatakan bahwa keterampilan dasar sangat cocok untuk dilakukan pada masa-masa sebelum adolescensi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nash 1960 yang menyatakan bahwa 85% keterampilan penelitian terhadap keterampilan gerak harus ditemukan pada umur 12 tahun, dan sebelumnya masa anak-anak merupakan waktu untuk belajar keterampilan dasar. Sedangkan masa adolescensi adalah waktu yang digunakan untuk penyempurnaan dan penghalusan serta mempelajari berbagai macam variasi keterampilan gerak. Jadi sini dikatakan pendapat Nash bahwa 85% keterampilan untuk keterampilan dasar. Jadi pada masa anak-anak merupakan masa yang pas atau masa yang tepat untuk belajar keterampilan dasar. Sedangkan pada masa saat adolescensi adalah waktu untuk anak-anak untuk penyempurnaan dan penghalusan serta mempelajari berbagai macam variasi dalam keterampilan gerak. Keterampilan gerak pada masa adolescensi sangat dipengaruhi oleh penguasaan gerak dasar pada masa anak-anak dan oleh faktor latihan. Oleh karena itu, kecenderungan keterampilan gerak setiap individu pada masa adolescensi semakin bervariasi. Pada yang keterampilannya dapat berkembang dengan baik dan ada yang berkembangnya tidak baik. Kesegaran jasmani pada masa adolescensi terjadi perbedaan mencolok dalam hasil tes kesegaran jasmani antara laki-laki dan perempuan. Penurunan kesegaran jasmani anak perempuan masa adolescensi kemungkinan bukan karena kurangnya motivasi untuk memperoleh skor yang baik dalam tes kesegaran jasmani, meskipun sebenarnya mereka mampu melakukan.
sedikit sekali perempuan senang melakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk tes lari 600 yard atau dalam tes kesehatan sebagai unsur dalam tes kesegaran. Jadi untuk jenis kelamin perempuan yang melakukan usahanya sungguh-sungguh dalam dalam usaha untuk kesegaran jasmani sangat sedikit sekali, dan itu pun mereka hanya bersungguh-sungguh untuk tes lari 600 yard atau dalam tes kesehatan sebagai unsur dalam tes kesegaran jasmani. Penampilan kesegaran tes anak laki-laki meningkat secara teratur sesuai bertambahnya sampai kira-kira 12 tahun. Setelah umur tersebut, penampilan meningkat secara cepat. Sebaliknya, penampilan perempuan setelah umur 12 tahun makin menurun. Jadi, penampilan kesegaran jadi di sini dikatakan bahwa penampilan kesegaran jasmani untuk anak laki-laki akan terus meningkat secara teratur sesuai bertambahnya umur kira-kira 12 tahun. Jadi dibandingkan dengan anak perempuan setelah umur 12 tahun kesegaran jasmaninya akan semakin menurun. Masa adolescensi merupakan saat yang baik untuk pengembangan kesegaran jasmani. Pengembangan yang terjadi merupakan hasil perubahan-perubahan dalam peningkatan luasnya otot dan ukuran badan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Faktor latihan fisik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesegaran jasmani. Latihan peningkatan daya tahan lebih baik dimulai sejak awal. Jadi di sini dikatakan bahwa latihan peningkatan daya sangat berpengaruh terhadap tingkat kesegaran jasmani. Jadi bisa dibilang kalau latihan peningkatan untuk daya tahan tubuh lebih baik dimulai sejak awal atau dimulai sejak masa anak-anak. Beberapa hasil tes dan program latihan aerobik menghasilkan peningkatan kardiovaskular dan sampai dengan 20% untuk anak-anak normal yang sedang berkembang dan mengalami pertumbuhan cepat pada masa adolescensi. Jadi di sini dikatakan bahwa beberapa hasil tes dan program latihan aerobik menghasilkan peningkatan kardiovaskular sampai dengan 20% untuk anak-anak normal. Jadi dan selain itu berkembang dan selain itu yang sedang berkembang dan pertumbuhan cepat pada masa adolescensi. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Terima kasih.